Halo semuanya, oke, gue yakin baik dari kalian yang menonton video ini pastinya sangat tidak menyukai hal-hal yang berhubungan dengan AI. Ya, meskipun harus diakui bahwa beberapa dari kita mungkin masih suka menggunakan teknologi tersebut untuk mempermudah beberapa pekerjaan kita, tapi kalau kita membicarakan soal teknologi ini dalam penggunaannya terhadap industri kreatif, terutama animasi, pastinya baik dari kalian masih menganggap hal itu sebagai sebuah hal yang sangat tabu dan juga terlarang. Hal ini tergambar dengan sangat jelas ketika kasus video promosi MBG dan sekaligus animasi terbaru dari keluarga Somad muncul, di mana banyak orang di internet itu pada mengecam dan menghujat video tersebut. Walaupun begitu, kita semua pasti sudah tahu bahwa banyak instansi besar di negara kita, mau itu swasta ataupun negeri, itu pada menggunakan teknologi AI generatif dalam membuat berbagai hal, mulai dari banner ataupun poster, video promosi, hingga bahkan acara televisi. Dengan semua ini, gue pun akhirnya menjadi semakin kepikiran, apakah para perusahaan besar di luar sana juga telah melakukan hal yang serupa? Apakah ada studio animasi di luar sana yang telah menggunakan teknologi AI dalam mengembangkan animasi mereka? Nah, untungnya, jawaban itu akhirnya terjawabkan dengan cukup menarik lewat salah satu kontroversi yang sedang diperbincangkan belakangan ini, yaitu mengenai serial animasi terbaru buatan Disney yang berjudul Ozzy Fox itu dituduh telah menggunakan AI. Nah, lalu apakah benar demikian? Apakah animasi ini menggunakan AI? Dan juga, memangnya ini animasi apaan sih? Well, Ozzy Fox sendiri merupakan sebuah animasi komputer musikal yang merupakan hasil kerjasama antara studio Disney dengan studio animasi asal Prancis yang bernama Animatch Studio. Animasi ini dibuat oleh Jennifer Oxley, yang mana beliau sendiri pernah bekerja sebagai seorang sutradara dalam salah satu animasi favorit gua ketika masih kecil, yaitu Wonder Pets. Nah, untuk animasi terbarunya kali ini, ia juga sama-sama memiliki target penontonnya sama, yaitu penonton balita atau lebih dikenal dengan nama Preschool Kids. Dikarenakan hal itulah, animasi ini ditayangkan pada saluran Disney Junior. Yes, kalian gak salah dengar, saluran yang satu ini ternyata masih ada di beberapa negara. Untuk gambaran singkatnya, Ozzy Fox sendiri bakal berisikan tentang kehidupan ceria dari satu buah keluarga antropomorfik rubah, di mana mereka saling bernyanyi dan juga menari sambil memberikan pelajaran atau edukasi kepada anak-anaknya dan juga para penonton mengenai pentingnya untuk menjaga rumah tetap bersih. Ya, sebuah premis yang sangat simpel dan juga ramah yang seharusnya sudah bisa kita duga dari animasi-animasi yang diluncurkan pada saluran Disney Junior. Animasi ini sendiri pertama kali mengudara pada tanggal 14 Juli tahun 2026 di kanal YouTube mereka sendiri, dan pada saat pertama kali muncul, animasi ini segera menarik perhatian beberapa orang di luar sana. Tentu alasan kenapa mereka melirik animasi yang satu ini tidaklah sama seperti animasi Bluey, melainkan mereka merasa sangat janggal terhadap animasi tersebut karena mereka menduga kalau animasi ini dibuat dengan menggunakan AI. Salah satu faktor yang menyebabkan dugaan ini bisa muncul adalah karena pergerakan mulut dari para karakternya itu terkadang tidak sesuai dengan dialog dan juga lirik lagu yang sedang berjalan. Nah, lalu apakah benar demikian? Apakah animasi ini memang menggunakan bantuan AI? Jawabannya adalah yes, tapi tidak seperti apa yang kalian bayangkan. Hah? Bagaimana bisa? Well, untuk bisa menjawab pertanyaan itu, kita harus melihat terlebih dahulu mengenai studio animasi yang membuatnya, yaitu Animatch Studio. Studio ini sendiri pertama kali didirikan pada tahun 2022 di negara Prancis oleh dua orang pengusaha yang bernama Sixte de Vauplan and Gregory Dre. Alasan dibalik terbentuknya studio ini adalah karena mereka melihat kalau industri animasi anak-anak sekarang ini mengalami kesulitan dalam mengikuti perkembangan zaman. Mayoritas animasi tersebut mengalami kesulitan dalam menggapai penonton yang tepat sasaran dikarenakan media streaming seperti YouTube itu sudah memiliki persaingan yang sangat ketat dengan berbagai macam animasi indie yang lebih populer, serta apabila animasi itu ingin bisa tayang di platform streaming besar seperti Disney Plus ataupun Netflix, mereka harus melewati berbagai persyaratan dan juga kerjasama yang cukup merepotkan. Selain itu, lamanya proses pembuatan animasi juga dianggap sebagai salah satu faktor yang membuat industri animasi untuk anak-anak menjadi sulit untuk bisa mengikuti perkembangan zaman yang sekarang ini sudah jauh lebih dinamis dan juga cepat. Maka dari itulah, Animatch Studio memberikan sebuah solusi dengan menciptakan sebuah program AI yang disebut Sketch to Motion. Program ini memungkinkan para kreator ataupun animator untuk bisa membuat animasi mereka dengan waktu yang lebih cepat. Cara kerja dari AI ini adalah sang animator akan membuat sebuah sketch atau storyboard dari animasi yang mereka ingin buat, lalu program itu akan merender gambar kasar tersebut menjadi sebuah animasi 3 dimensi dengan pergerakan yang sangat halus yang berbasis pada pose-pose yang telah dibuat oleh sang artis. Jadi
ya, dari sini kita seharusnya sudah bisa melihat bahwa mereka tidak menggunakan mesin AI yang sering kali digunakan oleh banyak orang. Alih-alih menciptakan keseluruhan animasinya dengan hanya menggunakan prompt, mereka justru harus mendesain karakter mereka sendiri, lalu membuat sebuah storyboard dari adegan atau cerita yang ingin disampaikan. Dengan begitu, mesin AI mereka dapat menghasilkan sebuah animasi komputer yang terlihat jauh lebih rapi ketimbang yang dibuat oleh generatif AI pada umumnya. Nah, meskipun demikian, mereka awalnya tidak langsung membuat IP mereka sendiri. Malahan, dalam beberapa portal berita, orang-orang di dalam studio ini menyatakan bahwa mereka tidak membuat IP secara mandiri, melainkan mereka justru hanya bekerja sama dengan para perusahaan atau studio besar di luar sana untuk bisa mengembangkan animasi mereka menjadi lebih modern. Itulah kenapa pada awal berdirinya studio ini, mereka membeli salah satu IP yang cukup terkenal di negara Spanyol, yaitu Pocoyo. Yes, si bocah berpakaian biru ini yang sempat trending di sosial media TikTok beberapa waktu yang lalu lewat tren Pocoyo Dance atau Mueve la Song. Selain Pocoyo, mereka juga telah membeli atau bisa dibilang mendapatkan hak cipta untuk membuat animasi baru dari beberapa IP yang sudah terkenal seperti Maya and the Bee dan juga Rabbit Invasion. Nah, lalu pada tahun 2026, mereka pun akhirnya merilis IP original mereka, yaitu Ozzy Fox. Animasi ini memang murni dibuat secara original dan bukannya berbasis pada IP yang sudah ada, tetapi pembuatan dari animasi ini masih memakai prinsip yang telah gue jelaskan sebelumnya, yaitu mereka bekerja sama dengan perusahaan Disney. Jadi ya, begitulah seluruh informasi yang bisa gue sampaikan mengenai Animat Studio. Dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa Ozzy Fox memang dibuat dengan menggunakan AI, tetapi AI yang mereka gunakan bukanlah AI yang sama seperti yang biasa digunakan untuk membuat sampah yang seperti ini. Tidak itu saja, proses pengerjaan dari animasi ini juga tidak hanya sebatas memasukkan prompt saja, melainkan mereka juga harus membangun kerangka dari animasi ini terlebih dahulu lewat proses kreatif yang biasa muncul dalam proses pembuatan animasi. Tentu, alasan kenapa gue mau mengulik topik yang satu ini adalah karena pada akhirnya gue bisa menemukan sebuah teknik atau cara membuat animasi yang menggunakan bantuan AI dengan cukup proper. Mereka memang menggunakan bantuan AI, tetapi mereka juga masih melibatkan para tim kreatif, terutama para artis dalam membuat animasi-animasi mereka dengan menggunakan teknik menggambar. Alih-alih menjadikan AI sebagai alat membuat animasi seutuhnya, mereka justru menjadikan AI ini sebagai alat bantu dalam membuat animasi. Ya, bisa dibilang ini adalah kabar yang selalu gue nantikan sejak teknologi AI mulai mendominasi sosial media. Sudah sejak lama gue ingin bisa melihat apakah ada cara yang paling bijak dalam menggunakan AI untuk bisa membuat sebuah animasi. Gue gak tahu pasti apakah teknologi ini sudah ada sejak lama atau justru Anima Studio merupakan pelopor di balik teknik pembuatan animasi yang satu ini. Nah, walaupun tenaga sangat luar biasa, tapi tentu gue juga harus menaruh sedikit rasa skeptis terhadap semua ini. Pertama, gue masih belum bisa tahu persis bagaimana sistem AI mereka ini bisa bekerja. Seperti yang kita tahu, AI pada umumnya menggunakan database yang diambil secara sepihak atau tanpa adanya perizinan untuk bisa menghasilkan sebuah konten. Nah, lalu apakah sistem AI ini melakukan hal yang sama? Well, kalau kita melihat hasil karya mereka sampai saat ini, hampir semuanya memiliki bentuk atau pergerakan yang sangat mirip seperti animasi Pocoyo. Dari sini, gue bisa berasumsi kalau setelah mereka berhasil membeli animasi tersebut, mereka menjadikan Pocoyo sebagai basis dasar dari semua animasi buatan mereka. Secara teknis, ini jelas jauh lebih baik dan juga beretika ketimbang generatif AI yang bertebaran di luar sana. Tapi secara penerapan global, hal ini tentu bakal menjadi sangat terbatas karena mereka hanya bisa membuat animasi dengan bentuk dan pergerakan yang tidak jauh berbeda dengan animasi yang menjadi template dasarnya. Batasan ini juga lah yang sepertinya membuat teknik ini masih belum bisa dipraktekkan di banyak studio di luar sana, karena syarat untuk bisa melakukan hal tersebut adalah mereka harus memiliki satu aset besar, entah itu membuat sendiri lalu menjadikan itu sebagai basis dasar, yang mana itu bakal memakan waktu yang sangat lama, ataupun membeli IP besar yang sudah ada namun harus mengorbankan biaya yang sangat besar. Selain itu, andaikan cara ini mulai digunakan oleh banyak studio di luar sana, tidakkah ini juga berpotensi untuk menghilangkan beberapa pihak yang biasa ada di dalam pipeline pembuatan animasi? Entah itu orang yang membuat rigging ataupun FX artist. Ya, meskipun FX artist sendiri sebenarnya masih bisa terlibat dalam semua proses ini, di mana setelah mesin AI mereka membuat animasi 3 dimensi, para artis ini akan memberikan detail tambahan yang membuat visual dari animasi tersebut bisa menjadi lebih unik dan juga berbeda. Tapi ya, itu semua hanya asumsi dan pandangan gue pribadi saja. Kalau menurut kalian gimana? Apakah cara ini bisa diterima atau tidak? Dan juga kalau misal kalian adalah seorang animator yang telah terjun ke dalam industri ini sejak lama dan sudah tahu soal cara ini, mohon tambahkan kalau ada informasi yang kurang ataupun koreksi gue kalau misalnya ada kesalahan. So, begitulah yang bisa gue bahas pada video kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!